A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan tentang habaib. Kita tetap berkutat di habaib karena mereka ini mengaku manusia ras yang paling sempurna, ras yang paling suci, dan ras yang paling harus diagung-agungkan, teman-teman. Terlebih di video saya yang kemarin yang membahas tentang Bahar Smith, di mana Bahar Smith ini memberikan statement kalau bagi siapapun syarifah yang kalian menikah dengan akhwal, maka nih lihat nih ada cerita. Ada syarifah yang ngotot ingin nikah dengan akhwal, lalu bermimpi ketemu Sayyidah Fatimah, lalu Sayyidah Fatimah menggores tangannya, lalu bercucuran darahnya dan keluar suara dari darah itu. Berzikir. Ingat, darahnya itu suci, selalu berzikir. Apakah kalian mau untuk mengotori darah itu dengan menikah kepada selain golongan kita, katanya. Siapa itu? Yaitu habaib. Habaib ini adalah orang-orang dari klan Ba'alawi. Dan di sini teman-teman, yang jauh sangat lebih parah. Ketika saya melihat beberapa berita di media sosial, saya juga penasaran ini kepada orang-orang yang disucikan ini, di mana Habib Bahar. Lihat nih videonya. Dia sendiri yang mengupload di channel YouTube dia. Entah siapa ini yang upload, apakah dia sendiri atau adminnya, saya tidak tahu. Tetapi dia mengupload kebiasaannya yang menjijikkan. Ini menjijikkan ini ya. Mengaku turunan zuriat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja warok dalam hidupnya, zuhud dalam hidupnya. Nabi Muhammad meskipun menikah dengan janda yang kaya, siapa? Yaitu Khadijah. Nabi Muhammad tidak berfoya-foya, tidak mengumpulkan harta. Malah harta itu dihabiskan untuk berdakwah, untuk memperjuangkan Islam. No, kalau sekarang bermegah-megahan, pamer-pamer mobil mewah, pamer rumah, pamer ini, pamer pokoknya. Bahkan bukan berhenti di pamer, barang-barang bekasnya dijual, dilelang puluhan juta. Tolol. Na'udzubillah. Dan sekarang teman-teman, mereka ini telah mengaku paling suci, sedangkan kesucian yang mereka klaim, kesucian yang mereka doktrinkan kepada umat secara berlahan dan pasti Allah bongkar semuanya. Ini pesan dari Allah, tanda-tanda dari Allah. Saya membaca satu berita, baik kita baca bersama. Setelah itu baru kita komentarin. Na'udzubillah, ini kasus pencabulan lagi teman-teman. Ini berita dari Kalsel Today ya, di mana seorang ustadz sekaligus kepala ponpes di Tanah Laut yaitu cabuli muridnya yang masih di bawah umur di hotel. Na'udzubillah. Dan siapa pelakunya? Kita coba baca. Pelakunya adalah Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Habib lagi yang mengaku di dalam dirinya ada darah zuriat Nabi Muhammad, ada darah Nabi Muhammad yang mulia, suci, tapi kelakuannya kotor dan hina seperti ini. Allah. Jadi pelakunya adalah Habib, teman-teman. Saya juga sudah baca ini ya. Saya sudah baca di berbagai macam berita ya. Beritanya sudah ada di media sosial atau di Google. Tetapi di situ untuk pelaku pencabulannya tidak disebutkan ya, belum disebutkan. Tetapi berita yang beredar baik dari WA dan informasi dari media sosial lainnya itu sudah terungkap bahwa si pelaku adalah habaib. Ya udah, oknum dah, saya sebut oknum biar semua habib gak kena. Tetapi kenapa banyak sekali oknumnya? Oke teman-teman, itu pun ketika saya membuka beberapa berita tentang kasus pencabulan habib, ini tidak sedikit loh ya, banyak kasus-kasus pencabulan habaib yang dimana itu terekspos secara langsung di media sosial, diberitakan teman-teman. Bahkan habib-habibnya bertato, banyak habib bertato. Apakah mereka kita bisa yakini adalah wali Allah? Karena cita-cita kepengen jadi wali. Karena rata-rata habaib ini adalah wali-wali Allah. Mereka mengaku wali-wali Allah. Kita tahu mereka ini pendusta teman-teman. Tidak mungkin darah mereka ini yang diakui nyampe kepada Rasulullah, suci, mulia. Tapi kelakuan oknum-oknumnya, kebanyakan oknumnya kalau gak cabul nipu. Ada yang menjadi ahli hikmah, ada yang menjadi tukang ceramah tapi jualan obat. Ya, nyelup-nyelupin tangan, disalam-salamin pakai amplop, dimasukkan. Na'udzubillah, ya Allah. Dijual dengan harga murah Islam ini. Saya pribadi ketika mendengar berita ini jadi berpikir ya. Saya jadi berpikir, tanda-tanda apa sebenarnya ini? Kenapa semakin kesini kedok-kedok mereka semakin dibuka? Awalnya saya respect kepada Habib Rizik Syihab. Selain dia, no. Meskipun Habib Lutfi bin Yahya. Karena saya sudah tahu perihal pidato dia yang katanya memberikan ijazah kepada Raja Jin. Jin dari mana katanya? Dari planet Pluto. Saya sudah tahu video itu sejak lama. Tetapi apa? Saya masih menaruh respect
karena banyak orang percaya sama dia. Akhirnya apa? Semakin kesini khurafat. Dengan embel-embel berkaramat, dengan embel-embel zuriat Nabi, dengan embel-embel ini itu. Saya di sini tidak ada kebencian sama sekali terhadap kepribadian para habaib, tidak. Tetapi yang saya benci adalah apa yang mereka statementkan, apa yang mereka ucapkan di media publik. Setelah kita menanggapi semua video-video mereka, ya, setelah kita membaca setiap postingan-postingan oleh siapapun itu, semakin kesini Allah semakin memperlihatkan seolah-olah Allah ingin mengatakan ini kepada kita. Bisa dengan seenak jidat mereka ini menisbahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan fenomena seperti ini teman-teman, kita bisa membaca semua ini sebagai pertanda dari Allah. Kalau Allah tengah ingin membukakan siapa mereka yang sebenarnya. Dengan kasus-kasus pencabulan, dengan kasus-kasus ceramah-ceramah yang ngalur ngidul tidak tahu mau kemana, dengan kasus-kasus yang justru mereka ini mempertontonkan. Ada yang katanya pergi ke surga, sampai di kakinya ada bekas pasir surga. Itu jelas-jelas dusta, teman-teman. Karena apa? Pintu surga masih ditutup. Bagaimana orang bisa masuk? Kenapa saya menyatakan ditutup? Rasulullah nanti akan dibangkitkan pertama kali dan mengetuk pintu surga itu untuk dibukakan bagi semua umatnya yang akan masuk surga. Tiba-tiba ada orang yang mengaku masuk ke surga dan capek katanya datang dari surga. Kenapa bisa capek datang dari surga? Bukankah kebahagiaan? Mereka berdusta atas kemampuannya. Mereka berdusta atas cerita-ceritanya. Di perihal bab ini saja mereka berdusta. Bagaimana lagi dengan bab kehidupan duniawi? Menzinahi istri orang, menzinahi santrinya. Kalau kalian merasa kurang dengan satu istri, nikah lagi. Ada syariatnya ditetapkan oleh Allah, bukan berzina. Ini adalah pertanda. Saya membacanya ini adalah pertanda dari Allah, ya. Bagaimana Allah membukakan satu persatu kedok mereka. Sebenarnya bukan cuma sekarang, ya. Dari dulu-dulu sudah banyak orang yang kepergok seperti ini. Entah Hani Assegaf itu yang pernah masuk berita juga, itu saya membaca dari berita. Dia jadi bandar judi di situ, teman-teman. Terus ada juga pelaku pencabulan dan lain sebagainya. Sampai sekarang sepertinya Allah ingin menunjukkan siapa mereka. Mereka berpidato, mereka berceramah di hadapan kita, bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam, melihat Rasulullah secara yaqadha, memecah diri jadi dua, yang satu sholat, yang satu enggak. Terus begini, begitu. Itu adalah suatu kedustaan. Bukan saya tidak percaya terhadap karomah, tetapi kalian mengaku kalau diri kalian itu di dalam tubuh kalian ada darah-darah yang paling mulia, tetapi kebanyakan oknum di antara kalian memiliki perilaku yang bejat. Ini adalah doktrin yang sangat akut, yang sangat berbahaya. Apa kata Kiai Nur Ihya? Ini lebih bahaya dari terorisme, ini lebih bahaya daripada virus corona. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa memberikan kita petunjuk. Sekarang kita mengarah pada petunjuk. Karena semakin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa mereka yang sebenarnya. Mungkin itu saja di video ini. Apabila ada yang benar itu dari Allah, tetapi apabila ada yang salah itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya.